Tajuk rencana Kompas tanggal 1 April 2023, hari Sabtu ya. Ya, ini terdapat di halaman 6 di Kompas pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023. Iya, ada menanti langkah selanjutnya tentang Irjen Teddy, kemudian ada kejahatan siber internasional. Ini opini kalau ini ya. Kemudian ada epistemologi internasionalisasi Islam Indonesia. Tapi yang akan saya bacakan adalah cermat pilih agen perjalanan umroh di tajuk rencana yang di bawah, yang di Kompas. Ini menarik bahwa banyak ya kejadian-kejadian, penipuan-penipuan, kegagalan-kegagalan calon jamaah umroh, calon jamaah haji gitu ya. Ya bahkan narator sendiri gitu ya, admin sendiri, saya sendiri itu mengalami keluarga saya tahun 2018, 2017 dalam kepada salah satu travel gitu ya, kami udah booking, udah lunasi bahkan akhirnya kena gagal berangkat gitu. Ya sebut saja FT gitu kan, tau lah gitu kan. Satu travel, pertama travel ya. Ya di bahasa Inggrisin apalah tau lah gitu kan. Googling aja Andika travel umroh gitu. Jadi kebanyakan clue-nya. Oke, ini saya baca cermat pilih agen perjalanan umroh. Kepolisian kembali mengungkap kasus penipuan paket umroh ke Arab Saudi dengan ratusan orang korban. Publik perlu lebih cermat memilih biro perjalanan ibadah. Iya, ini memang satu tantangan sendiri gitu ya, memilih biro perjalanan umroh. Oke, saya lanjutkan. Tadi paragraf pembukanya menarik gitu ya, bahwa kita diminta lebih cermat memilih biro perjalanan ibadah. Ini kan seharusnya ada peran-peran legalitas, peran-peran hukum juga, peran-peran pemerintah juga gitu kan, untuk mana nih yang biro perjalanan bodong, mana yang enggak gitu kan. Oke, kita lanjut. Sebagaimana diberitakan Kompas pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023, Polda Metro Jaya menetapkan 3 orang, yaitu Abi dan istrinya, Halijah Amin, serta Hermansyah sebagai tersangka penipuan paket perjalanan umroh. Mereka pengelola PT Naila Syafa'ah Wisata Mandiri di Tangerang, Banten, yang ingkar memberangkatkan calon jemaah, bahkan sebagian terlantar di perjalanan. Padahal para korban telah membayar puluhan juta rupiah demi melakukan umroh. Masya Allah, udah bayar puluhan juta terus ditelantarin, ya Allah. Oke, lanjut. Biro perjalanan itu menipu para korban dengan tawaran paket umroh ke Arab Saudi, disertai wisata ke negara-negara Timur Tengah. Paket dipromosikan seharga 30 juta sampai 38 juta rupiah untuk perjalanan selama 15 hari. Wah, ini sebenarnya normal gitu ya, dibandingkan dengan misalnya cuma 10 juta gitu kan. Ini kan harusnya normal gitu, 30 juta sampai 38 juta. Wajar lah gitu harganya. Kemudian di paragraf selanjutnya, sebelumnya Polda Metro Jaya menangkap RAP yang menipu 4 agen perjalanan dan menggelapkan sekitar 322 paket tiket pesawat pergi dan pulang jemaah umroh senilai lebih dari 2 miliar rupiah. RAP ditahan sejak 12 Desember 2022. Oh, ini udah tahun kemarin tuh ya. Kemudian patut dihargai kerja kepolisian, Kementerian Agama, dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Arab Saudi yang mengungkap penipuan tersebut. Kasus ini mengingatkan kita pada penipuan dan pencucian oleh agen perjalanan umroh First Travel tahun 2018. Nah, ini yang saya sebut tadi sebenarnya. Perusahaan yang dikelola pasangan suami istri itu, Andika Surahman dan Anissa Disvitasari, menipu ribuan orang. Ini tertanggal Kompas 31 Mei 2018 gitu kan. Lanjut, kita prihatin dengan terulangnya kasus penipuan semacam ini. Fenomena tersebut hendaknya benar-benar menyadarkan masyarakat untuk lebih cermat dalam memilih biro perjalanan umroh. Jangan mudah tergiur oleh tawaran paket ibadah beserta wisata, apalagi dijajakan dengan promosi dan diskon besar-besaran. Periksa rekam jejak biro perjalanan, legalitas usahanya,
anggaran yang masuk akal, dan rencana perjalanan yang tepat. Nih, sekali lagi kan, periksa rekam jejak biro perjalanan, legalitas usahanya, anggaran yang masuk akal, dan rencana perjalanan yang tepat. Ya, ini saya bilang tadi, legalitas usaha itu kan artinya pemerintah juga turut harusnya melindungi gitu ya. Dan kita emang bisa cek memang gitu legalitas usaha jamaah. Ya biro perjalanan umroh ini gitu kan, travel mana yang bodong, yang bohongan, nggak tercatat dalam organisasi umroh haji gitu kan. Kemudian nah ini anggaran yang masuk akal ya. Tadi saya bilang seharga 30 juta sampai 38 juta itu kan sebenarnya agak masuk akal gitu dibandingkan dengan ya misalnya 10 juta atau 15 juta. Ya saya bilang tadi first travel itu cuma 15 juta udah bisa umroh gitu kan. Ya memang tahun 2018 tapi kan itu nggak masuk akal ya. Minimalnya katanya sih 20 jutaan gitu. Bahkan pernah mereka cuma 11 juta gitu. Demi itu penipuan baru gitu kan. Demi ngakalin yang gagal berangkat. Aduh, gitu. Oke, sekali lagi ya. Periksa rekam jejak biro perjalanan, legalitas usahanya, anggaran yang masuk akal, dan rencana perjalanan yang tepat. Nah, ini gitu kan. Kemudian utamakan kepastian dan kenyamanan dalam menjalankan ibadah di tanah suci, ketimbang iming-iming jalan-jalan di Timur Tengah dengan biaya murah. Ya, ini banyak juga memang paket-paket yang jalan-jalan gitu ya. Bahkan ada yang terbaru gitu kan, nonton F1, nonton Cristiano Ronaldo gitu. Memang sih gitu, sekalian gitu kan udah kadung di Saudi, ya sekalian nonton-nonton apapun lah gitu kan. Ya habis jadi mungkin mungkin di pikiran mereka, seimbang gitu ya, tawazun kalau bahasa ininya, bahasa Arabnya gitu kan, seimbang adalah dunia dan akhirat. Oke, kita lanjut. Jika menyadari telah tertipu atau telantar akibat ulah agen perjalanan, masyarakat dapat mengumpulkan semua bukti dan segera melaporkannya kepada Kementerian Agama dan Kepolisian. Kalaulah telantar di Tanah Suci, jemaah segera melapor ke Konsulat Jenderal RI di Arab Saudi. Laporan dapat ditindaklanjuti oleh kepolisian sehingga dapat mencegah rantai penipuan dengan korban lebih banyak. Ya ini ketika udah di Arab gitu ya, di Mekah atau Madinah gitu, di Tanah Suci, ya kita bisa lapor gitu, misalnya ditelantarin di Konjen. Ya teman saya gitu ya, kenalan saya ada yang pernah di situ gitu. Sekarang udah di Australia orangnya, dipindahin tugasnya. Tadinya di sana gitu, di Saudi. Ya dulu sih enak gitu kan. Ada dia kalau pengen nanya-nanya ataupun lagi ada keperluan di sana. Ya sempat ketemu juga pas umroh tahun 2018 waktu itu saya juga. Oke, jadi memang konjen RI di Saudi itu perannya cukup bagus lah. Saya bisa bilang demikian gitu, terjamin. Kemudian di dua paragraf terakhir ya, saat bersamaan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama diharapkan terus proaktif dalam mengawasi dan menindak agen-agen perjalanan umroh yang terbukti menipu jemaah. Pengawasan meliputi pendataan perusahaan, data jemaah, keberangkatan, ibadah selama di Arab Saudi, dan kepulangan. Jika ditemukan tindak pidana, segera proses dan laporkan kepada kepolisian. Semua pihak perlu membantu masyarakat agar dapat beribadah dengan nyaman dan aman. Ya, saya bilang tadi bahwa pemerintah juga punya peran gitu ya harusnya, dan memang diharapkan terus proaktif gitu kan, menurut Kompas ini. Oke, sekian tajuk rencana minggu ini gitu ya. Ya kebetulan sih pas aja ya yang di ini. Nanti kita bertemu lagi entah besok kalau sempat atau minggu depan. Ya pokoknya membaca-baca berita ataupun koran-koran seperti inilah. Program baru insya Allah kita rutinkan ya biar ya yang nggak baca koran itu bisa minimal mendengar. Oke, wabillahi wa taufik. Wa taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.